Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di pembahasan TKA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas TKA materi ketiga yaitu geometri. Nah, buat kalian silakan disimak dari nomor 1 sampai nomor 10 pembahasannya nanti. Jika ada yang dibingungkan, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar, ditanyakan di kolom komentar seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita coba masuk nomor 1 terlebih dahulu. Kita lihat nomor 1. Ketika novel sedang berlibur di pinggir pantai, ia melihat ada suatu menara seperti pada gambar berikut ini. Nah, novel ingin mengetahui berapa tinggi dari menara tersebut. Jika jarak pandang matanya ke puncak menara membentuk sudut elevasi 30 derajat, serta jarak novel ke menara adalah 52/3 meter, dan tinggi novel adalah 1,6 meter. Maka, berapakah dari tinggi menara tersebut? Ya, yang ditanyakan kan ini, tinggi menara berarti di atas sampai bawah sini ya. Sampai bawah sini. Nah, ini tadi tinggi novel dia katanya 1,6 meter. Jarak novel ke menaranya itu 52/3. Nah, kalau misalnya kita gambar ya, di sini membentuk sudut 90 derajat. Coba kita perjelas di sebelah sini ya. Kita gambar dulu seperti pada gambar di samping. Ya, anggap ini segitiga siku-siku yang sempurna seperti pada gambar di samping ya. Di situ digambarkan ininya 30 derajat, di sini ya 52/3 ya. Dan ini tinggi dari segitiganya. Dari sini kan tinggi si novel ya 1,6 meter tadi. Nah, bagaimana cara mencari tinggi ini ya, tinggi yang ini supaya ketemu nih tinggi menaranya. Ada yang masih ingat dengan materi segitiga istimewa? Nah, ada yang masih ingat nggak segitiga istimewa? Ya, betul sekali. Segitiga istimewa itu terbagi menjadi dua ya. Tapi syaratnya dulu apa nih segitiga istimewa itu? Syaratnya adalah dia merupakan segitiga apa? Siku-siku. Anggap ini segitiga ya, sempurna ya. Segitiga siku-siku. Ada dua ya, ada dua. Ada dua bentuk segitiga istimewa. Nah, coba ada yang masih ingat gak? Nah, yang pertama adalah segitiga istimewa sama kaki. Jadi panjang kaki yang ini tuh sama. Nah, kalau sama-sama membentuk sama seperti ini, maka sudut di sininya adalah 45 derajat. Kalau di sini 45 derajat, dia sama panjangnya sisinya, berarti di sini juga 45 derajat. Nah, ada yang masih ingat nggak sih dalam satu segitiga di dalam ya, sudut dalam dari segitiga itu berapa sih total sudutnya? Betul sekali, 180 derajat. Coba kita hitung segitiga ini 45 derajat ditambah 45, 90. 90 ini siku-siku juga 90, maka 90 ditambah 90 adalah 180. Maka benar gitu. Nah, karena ini sama ya. Ada yang masih ingat depan angka 45 derajat itu berapa? Angka 1. Nah, karena di sini angka 1 sama-sama 45, di sini juga angka 1. Berarti di depan 90 itu angka akar 2. Nah, ada satu lagi sudut atau ada satu lagi segitiga istimewa. Ya, segitiga istimewa ketika salah satu sudutnya itu berjumlah 30 derajat dan berapa, ada yang tahu? Kita hitung dulu. Ini 90, ini 30. Berarti 90 ditambah 30 itu berapa? 120. Ya. Kita kan katanya tadi dalam satu sudut dalam segitiga, sudut total di dalam segitiga itu kan 180. Ini baru 120. Artinya sudut yang sini adalah 180 dikurangi 60. Maaf, 180 dikurangi 120 yaitu 60 derajat. Maka yang sebelah sini adalah 60 derajat.
Masih ingat ya ini ya, materi segitiga istimewa. Nah, ada yang masih ingat nggak di depan angka 30 derajat itu berapa? Ya, di depan angka 30 derajat itu adalah angka 1. Di depan angka 60 derajat itu angka akar 3. Berarti di depan angka 90 itu berapa? Angka 2. Nah, setelah membentuk seperti ini ya, ini dihafalin aja nih. Ini sudah merupakan bentuk segitiga istimewa. Jadi ada dua, ada yang sudutnya 45 dan ada yang sudutnya 60 dan juga 30. Seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke segitiga tadi. Nah, sekarang kita bandingkan. Berarti kalau misalkan segitiga yang ini ya, kita balik lagi ke sini. Dia seperti segitiga istimewa yang mana? Bentuk yang mana? Bentuk yang kedua ya. Artinya, karena di sini 30 derajat, maka di atas ini 60 derajat. Nah, coba sekarang kita kasih tanda. Nah, sekarang kita bandingkan ya segitiga yang ini dengan segitiga yang ini. Ya. Segitiga yang ingin kita cari yang ini dengan segitiga yang ini. Bandingannya gimana? Berarti di sini kita bandingkan ya. Di sini tinggi per 1, tingginya 1. Tinggi per 1 sama dengan ini panjangnya 52. Akar 3 per akar 3. Nah, sekarang tinggal kita bagi. Tinggi dibagi 1 sama dengan T. 52 akar 3 dibagi akar 3, maka ini bisa kita coret. Tinggal 52 bagi 1. Ya, 52. Artinya tinggi segitiga ini adalah 52. Nah, sedangkan yang ditanyakan tinggi menara. Artinya tinggi menara dia dari sini sampai sini. Kan kalau tadi cuma tinggi yang di ini aja. Berarti ditambahkan dengan tingginya si nopal. Maka kita tuliskan di sini ya, di sini aja. Maka tinggi menara adalah 52 ditambah 1,6. Berapa 51,6? Yaitu 53,6 meter, jangan lupa. Nah, berarti tinggi menaranya adalah tinggi dari segitiga ditambah dengan tinggi noval. Ya, ini kan tinggi segitiga. Ini tinggi noval. Totalnya 53,6 meter. Jawabannya yang A. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau misalkan nggak paham, nanti silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut ke nomor yang kedua. Nah, coba perhatikan. Radit dan teman-temannya rajin berenang agar stamina badan mereka tetap terjaga. Di tempat mereka biasa berenang, kolanya berbentuk prisma trapesium, seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, ditanyakan adalah jika air kolam renang tersebut terisi 3/4 bagian, volume air dalam kolam renang tersebut adalah. Langkah yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu bentuk dari prisma. Ya. Prisma itu syaratnya apa sih? Prisma syaratnya dia memiliki dua alas yang sebangun. Dua alas yang sebangun dan kongruen. Atau dia bentuknya sama lah ya.
bentuknya sama. Artinya mana? Dua sisi yang memiliki bentuk sama dan dia sejajar. Ya, kita tulis sejajar aja. Dan sejajar. Nah, kita coba lihat. Karena prisma trapesium, ya sudah dijelaskan di situ, makanya alasnya berbentuk trapesium. Berarti alasnya yang ini. Alas dari prismanya. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu alasnya, rumus dari volume prisma itu apa sih? Rumus dari volume prisma. Berarti kita tuliskan di sini. Volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Bapak ganti dengan angka kapital. Nah, tinggi prisma berarti yang mana? Karena alasnya yang ini kan tadi, maka ini tingginya. Ini tinggi prisma. Maka alasnya adalah trapesium. Nah, alasnya kan yang ini. Ini alasnya bentuk trapesium. Nah, sekarang rumus dari luas trapesium itu apa? Rumus dari luas trapesium. 1 A plus B dibagi 2 kali tinggi. Tinggi trapesium ya. Kita kurung. Dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma ya. Nah, setelah kita tahu rumusnya, coba kita lihat dulu, kita analisis bentuk dari trapesiumnya. Nilai A alas atas dari trapesium yang mana? Yang 1. Ketika tuliskan di sini. 1 ditambah bawahnya, alas bawahnya yang angka 6. Dibagi 2. Nah, kalau tinggi dari trapesiumnya yang mana? Coba. Karena ini kan kolamnya, kalau kolam, itu berarti yang datarnya kan yang ini. Ya nggak? Kalau kolam ini sisi datarnya. Artinya yang bawah ini sisi miring. Namanya tinggi, dia harus tegak lurus dengan alas. Kan alasnya ini. Alasnya ini. Berarti dia harus tegak lurus, artinya tingginya mana? Tingginya yang ini. Ini adalah tinggi dari trapesium. Tinggi dari trapesium. Nah, karena ini miring, artinya kita harus nyari tingginya ini. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Menggunakan apa? Pitagoras. Pitagoras rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, karena ini sejajar, maka ini bisa tarik ke sini. Nah, ini panjangnya 1, ini panjangnya 6 kurangi 1, 5. Kenapa 5? Karena kan ini sejajar sama 1. Kita pengen tahu panjang sisanya. Ini kan lurus, jadi sama-sama lurus ini 1. Ini dari sini 1. Nah, sisanya ini berarti kan tadi panjangnya di sini 6, maka di 1 ini 5. Kita pengen cari tinggi ininya. Pengen cari tinggi ini, ya. Maka tinggi dari trapesium ini dapat kita cari tinggi sama dengan A ya. Tinggi kuadrat sama dengan B-nya berarti yang 13
13 pangkat 2 dikurangin. Oke, sebentar. A-nya itu 13 ya. Nggak usah pakein aja weh. Nah, kita langsung aja. Karena yang kita cari sisi datarnya, artinya tinggal tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alasnya. Sisi miringnya 13 dikurangi 5 kuadrat. Ini adalah 169 dikurangi 25. Maka jawabannya adalah 144. Tapi masih dalam T kuadrat. Masih dalam T kuadrat. Nah, bentuk sempurnanya berarti T sama dengan akar 144. Maka T sama dengan akar 144, 12. Ini adalah tinggi dari trapesium. Sekarang kita masukkan ke sini. Kita udah tahu tinggi trapesiumnya yaitu 12 dikali tinggi dari prismanya tadi, 8. Nah, tinggal kita hitung sekarang. 1 tambah 6, ini bisa kita coret ya. Belum, coba berarti 7 tambah 6, 2. 1 tambah 6, 2. 1 tambah 6, 7, maaf. Per 2 dikali 12 dikali 8. Bisa kita coret yang mana? Angka 12. Jadi 6. 7 kali 6, 42 dikali 8. Berapakah 42 kali 8? 336. Apa satuannya? Meter per, meter kubik, karena dia volume. Berarti volume prisma adalah 336. Adakah jawabannya? Ada yang ini. Cuma yang kita tanya adalah ketika diisi cuma 3/4 bagian saja yang terisi. Kalau ini kan full ya, kalau ini full terisi ya. Cuman kalau yang kita tanyakan adalah 3/4-nya saja. Maka bisa kita cari dengan sebelah sini ya. Maka volume 3/4-nya adalah volume prisma dikali 3/4. Volume prisma 336 dikali 3/4. 336 bagi 4 berapa? Coba. Kali 8, 32 dikali 4. Oke, artinya ini menjadi 84. 84 dikali 3. Coba. 84 dikali 3. 252 meter kubik. Artinya volume 3/4 dari kolam renang tersebut adalah 252 meter kubik. Adakah 252 meter kubik? Nah, kita ubah menjadi liter ya. 1 meter kubik ya. Itu sama dengan 1000 liter. Jadi tinggal 252 kita kali dengan 1000. Jadinya 252.000 liter. Jawabannya yang A.
Oke, sampai sini paham? Silahkan ditulis. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, oke. Sebuah benda berbentuk kerucut mempunyai volume 252. Sebentar. Sebuah benda berbentuk kerucut mempunyai volume 252 cm kubik. Benda tersebut akan dibuat lagi tetapi dengan ukuran yang berbeda, yaitu diameternya 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali. Volume benda yang baru adalah, jadi terdapat sebuah kerucut ya. Ada 2 kerucut ya. Mempunyai volume, berarti volume awal ya. Berarti kita tulis volume 1 itu adalah 25 cm kubik. Volume 2-nya berapa? Kan gitu ya. Kan ditanyakan volume 2-nya berapa. Nah, katanya tadi diameternya diperbesar 3 kali. Artinya diameter yang kedua itu adalah 3 kali diameter yang pertama. Terus tingginya diperbesar 2 kali. Artinya tinggi dari kerucut yang kedua itu sama dengan 2 kali tinggi yang kerucut yang pertama. Nah, rumus dari volume kerucut itu kan 1/3 pi/r kuadrat T. Nah, coba. Di sini diketahui diameter, tapi pada rumusnya jari-jari. Diameter itu adalah 1/2-nya ya. Jari-jari itu 1/2-nya diameter. Jadi, sekarang bisa kita masukkan pada rumus. Berarti kan yang kita cari adalah volume yang kedua. Nah, rumusnya sama, setengah 1/3 pi R 2 kuadrat T. Ya, R2 karena yang pengen kita cari adalah dari volume yang kedua, makanya jari-jari yang kedua, tinggi yang kedua gitu. Nah, coba kita masukkan 1/3 pi. Nah, jari-jari yang kedua. Nah, berarti R2 juga artinya 3 kali dari R1. Bisa kita tulis seperti ini ya. Jari-jari kan, kalau jari-jari itu setengah dari ini kan. Ya, jadi karena diameternya 3 kali, artinya jari-jarinya juga 3 kali gitu. Ya. Coba R2 itu tadi katanya 3 kali R1. Maka bisa kita substitusikan 3R1 kuadrat. T2 tadi 2T1. Maka kita bisa ganti 2T1. Coba sekarang kita hitung. 1/3 pi 3R kuadrat itu kita kuadratkan menjadi 9R1 kuadrat dikali 2T1. 3 dan 9 bisa kita coret, bukan ya? Jadinya 3, maka di situ ada pi, ada 3R1 kuadrat 2T. Artinya kalau kita kalikan 3 kali 2 itu kan 6 pi R1 kuadrat dikali 2T. Kok kita lagi, maaf. Pi R kuadrat T1.
Oke, sebentar, salah. Coba kita ulangi dari sini, coba. Kita ulangi dari sini ya. 1/3 Pi 9R1 kuadrat kali 2 T1. 9 kali 2 18. 1/3 kita tuliskan dulu. R1 kuadrat T1. 9 kali 2 18. Nah, ini adalah rumus dari volume 1 tadi. Ya, ini R1, ini R1. Rumus dari volume 1 tadi. Berarti volume 2-nya adalah, ya, ini coba kalian perhatikan yang ini. Kan sama dengan 25. Maka bisa kita masukkan di sini 25 kali 18. Hasilnya berapa? Coba sebelah sini 25 dikali 18. 8 kali 5 450 cm persegi. Nah, artinya volume yang kedua atau volume benda baru adalah 450 cm persegi. Ya, kuncinya tadi. Ya, kita tahu bahwa diameter atau ciri-ciri yang kedua itu 3 kali dari ciri-ciri yang pertama. Ya. Sedangkan tinggi yang kedua itu 2 kali diperbesar 2 kali. Artinya 2 kali dari yang pertama. Tinggal kita substitusikan ke rumus yang kedua. Ya, ini rumus volume yang pertama, ini rumus volume yang kedua. Substitusikan sesuai dengan kemauan tadi. Maka ketemulah sepertiga pi r kuadrat T dikali 18. Sepertiga pi r kuadrat T kan rumusnya dari volume yang pertama tadi. Jadi bisa kita ganti dengan 25 karena sama ya di sini. Makanya 25 kali 18 sama dengan 450. Jawabannya yang A. Oke. Seperti itu, kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini terdapat sebuah taman berbentuk segi 6 beraturan memiliki panjang sisi 20 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan harga rumputnya 25.000 per meter persegi, biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput yang akan ditanam di taman tersebut adalah berapa gitu ya. Nah, diketahui sebuah taman berbentuk segi 6. Segi 6 itu seperti apa sih? Sepertinya segi 6 tuh ya. Nah, seperti ini segi 6. Dengan panjang sisi adalah 20 meter. Nah, berarti ini sama semua ya, isinya ya. Ini 20 meter semua ini. Semua 20 meter. Nah, caranya gimana kita mencari? Artinya kan kita harus cari luasnya dulu. Luasnya tuh berapa sih supaya kita tahu total harganya berapa nantinya. Nah, coba sekarang kita tarik garis dari dua sudut yang saling berhadapan. Nah, jauh banget nih jamnya. Nah, kalau kita lihat dalam satu lingkaran ini, itu sudutnya berapa? Sudut satu lingkaran penuh 360 derajat. 360 derajat. Ya, artinya satu segitiga itu besar sudutnya adalah 360 dibagi 6. Berapa? 60 derajat.
Artinya satu sudut segitiga ini adalah 60 derajat. Nah, maka dari itu rumus dari luas segi 6 ya, kita bisa cari dengan luas segitiga dikali 6. Jadi misalkan saya tuliskan di sini luas dari segi 6 yaitu luas segitiga dikali 6, karena ada 6 ya, segitiganya ada 6. Nah, sekarang tinggal kita nyari luas segitiganya. Gimana cara nyari luas segitiganya? Nah, sekarang dari segitiga ini kita ambil satu segitiga. Nah, ini kan panjangnya 20 ya. Sedangkan sudutnya adalah 60 derajat. derajat ya. Nah, kalau misalkan kita ambil satu garis lurus ke bawah sini, berarti sudut yang di sini berapa? Sudutnya menjadi berapa? Ya Allah. Nah, kalau kita ambil 60 dibagi 2 ya, berarti sini 30 derajat. Panjangnya berarti berapa kalau setengah dari 20? 10. Nah, tadi ada yang masih ingat dengan segitiga istimewa? Kalau di sini 30, di sini 90, berarti di sini berapa? 60. Nah, sekarang kita pengen cari tahu tinggi segitiganya. Kenapa ingin cari tahu segitiganya? Karena rumus dari luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Nah, alas dari segitiganya berapa? Kan 20. Tingginya yang kita nggak tahu. Makanya perlu kita cari tinggi dari segitiga ini dulu. Nah, ada yang masih ingat dengan segitiga istimewa? Nah, di depan angka 30 itu berapa tadi? 1. Depan 60, akar 3. Depannya 90, itu 2. Maka, sebelah sini kita bisa cari tingginya dengan perbandingan. Tinggi per akar 3 sama dengan 10 per 1. Kita kalikan silang. T dikali 1, T sama dengan 10 dikali akar 3, 10 akar 3. Maka tinggi dari segitiganya adalah 10 akar 3. Bisa kita masukkan ke sini. Nah, luas segitiganya setengah alas kali tinggi. Tulis ulang, setengah alasnya berapa? 20. Tingginya berapa? Ini kali 10 akar 3. Dikali 6, karena ada 6 segitiga. Kita kurung dulu aja. Ada yang bisa dicoret? Bisa dicoret ya. Jadi 10. 10 kali 10 akar 3, 100 akar 3 kali 6. Nah, untuk mempermudah, tadi ada yang bilang di sini, akar 3 itu berapa sih? 1,73. Jadi saya kita kali dulu 100 1,73 kali 6. 100 kali 1,73 berapa? 173 dikali 6. Coba ada yang bisa hitung 173 kali 6 berapa? 173 dikali 6 adalah
1038. Satuannya apa? Meter persegi. Nah, ini adalah luas tamannya. Ada jawabannya? 1036? Nggak ada ya. Ya belum selesai karena yang kita cari adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman tersebut. Nah, diketahui katanya per meternya harganya 25.000 per meter. Maka luas ini kita kalikan dengan 25.000. Nah, total biaya yang dibutuhkan yaitu 1038 dikali dengan 25.000. Berapa hasilnya? 25.950.000. Ya, ini dalam rupiah. Nah, jadi jawabannya adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman ya adalah 25.950.000. Jawabannya yang B. Oke, silakan ditulis. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring. Ayo. Dia memiliki dua segitiga di sini ya. Maka artinya dia punya dua sisi yang sebangun dan sejajar, sama bentuknya. Nah, dari ciri-ciri ini ada yang masih ingat tadi ciri-ciri apa? Ciri-ciri prisma. Prismanya bentuknya apa? Segi 3. Ya, artinya dia prisma segi 3. Jawabannya mana? Yang C. Kenapa bukan limas? Kalau limas itu bentuknya seperti apa sih? Kalau limas kan dia syaratnya memiliki alas berbentuk segi banyak ya. Alas. Misalkan ini. Dan dia memiliki segitiga yang bertemu di satu titik yang sama. Artinya, ada segitiga ketemu di titik yang sama semuanya di sini. Ini baru limas. Entah mau segitiga, 5 segitiga berarti seperti ini. Nah, itu 5 segitiga. Kalau ini namanya prisma. Kalau prisma ini kita bentuk, jadinya dia nanti akan seperti ini. Nanti akan bentuknya seperti ini. Gitu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6. Oke. Septo memiliki layang-layang dengan sketsa layangan seperti tampak pada gambar. Nah, ini adalah layang septo. Dia juga memiliki layang-layang dengan bentuk yang sama, tapi ukuran merupakan hasil dilatasi dengan faktor skala K dan titik pusat di O atau 0,0. Nah, kita cari tahu dulu panjang dari koordinat layang-layang di si septo ini ya, punya septo nih. Kita hitung nilai K ini koordinatnya berapa sih? X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X-nya 8. Berarti 8, Y-nya 0,0. Ini untuk K ya. Untuk L berapa? L dia tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 0, tingginya 6. M-nya berapa? Y-nya 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk M dia 8,0. Maaf ini negatif 8 ya. Nah, untuk N berapa? Nah, dihitung dia adalah X-nya 0, Y-nya negatif 15. Nah, diketahui Dio juga punya. Tapi punya Dio, nilai keaksen dia adalah negatif 16,0. Untuk L-nya, titik aksen adalah
0,12, M aksen adalah 16,0 dan N aksen adalah 0,-30. Nah, katanya dia dilatasi. Dilatasi itu apa sih ya? Dilatasi itu apa? Dilatasi artinya diperbesar. Ya, ada yang namanya dirotasi. Jadi dia diputar. Ada yang namanya translasi. Artinya dia apa? Digeser atau pindah. Ada namanya simetri atau bukan. Ada namanya pencerminan, dicerminkan. Ya, ada 4 pencermin, ada dicerminkan juga, Bapak lupa namanya. Ya, ada dilatasi, ada translasi, ada dicerminkan gitu. Nah, kalau dilatasi artinya diperbesar. Jadi layang-layang CD itu diperbesar di layang-layang septo. Nah, faktor skala itu K. K itu faktor skalanya. Jadi misalkan si nilai K-nya dia negatif 8,0, tiba-tiba K aksen itu menjadi negatif 16,0. Artinya dia diperbesar atau dikali 2. Sama halnya dengan misalkan L. Dia 0,6, L aksennya 0,12. Artinya dia dikali 2. Inilah yang disebut K atau faktor skala. Diperbesar berapa kali sih kita? K-nya diperbesar 2 kali, artinya negatif 16. Ini juga 6 diperbesar 2 kali, artinya jadinya 12. Maka nilai K adalah 2. K itu untuk faktor skala ya. K itu faktor skala. Faktor skala. Maka kita cari yang ditanyakan apa? Negatif K kuadrat ditambah 3. Nah, negatif K berarti negatif 2 kuadrat. Artinya dia 2 yang dikuadratkannya tambah 3. Negatif 4 tambah hasilnya negatif 1. Berarti jawabannya yang B. Oke, sampai sini paham? Kalau nggak paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau boleh langsung nanti di sekolah ya nanya ke Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Raymond ingin berkeliling rumah teman-temannya dengan menggunakan sepeda. Raymond berangkat dari rumahnya dengan bersepeda ke arah timur menuju rumah Cindy sejauh 9 meter. Kita langsung gambar dulu aja ya. Misalkan ini di sini ya Raymond, rumahnya Raymond ya. R rumahnya Raymond. Nah, berangkat sepeda ke arah timur. Kita di sini mungkin bentuk kompas dulu aja kali ya. Bentuk kompas di sini. Biar tahu timur itu yang mana, utara yang mana. Ini utara, ini selatan. Timur, ini barat. Nah, seperti ini ya. Raymond bergerak ke arah timur, ke rumahnya Cindy. Berarti ke arah sana. Sejauh 9 meter. Nah, misalkan di sini. Ini 9. Ke rumah Cindy. Setelah itu, dari rumah Cindy, Raymond bersepeda lagi menuju rumah Ardi ke arah selatan. Sejauh 12 meter. Selatan berarti ke bawah. Sejauh berapa tadi? 12 meter. Misalkan di sini ya. Ini 12 meter. Ke rumah siapa namanya? Ardi. Nah, dan dilanjutkan ke rumah Safa ke arah barat sejauh 44 meter. Barat berarti ke sini.
Misalkan di sini ya, sejauh 44 meter. Ini rumahnya Safa. Setelah dari rumah Safa, Raymond melanjutkan sepeda ke rumah Danu ke arah utara sejauh 24 meter. Ke arah utara berarti ke atas ya. Ke atas. Nah, misalkan di sini rumah Danu. Sejauh 24 meter. Setelah dari rumah Danu, akhirnya Raymond kembali pulang dengan menggunakan jarak terdekat. Nah, gak mungkin kan pulangnya balik lagi ke sini, kan jauh. Jadi jarak terdekat ke rumah Raymond artinya ke sini langsung pulang. Nah, ini jarak terdekatnya. Berdasarkan perjalanan Raymond tersebut, bila tanda centang pada kotak dengan pernyataan jawaban benar. Nah, kita lihat di pernyataan yang pertama. Jarak terdekat rumah Raymond dan Danu adalah 37 meter. Berarti ini. Ini katanya 37 meter jaraknya. Apakah benar? Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah dengan teorema Pythagoras. Nah, misalkan ini kita tarik garis lurus dari sini. Tarik garis lurus. Ini panjangnya adalah berapa? Karena ini juga sama dari sini. Ya, artinya berarti 44 dikurang 9 kan dari sini sampai sini kan 44 ya. Ini sini sama sana 44 dikurang 9. Artinya jaraknya adalah 35 meter. Nah, sedangkan jaraknya dari titik ini ke atas, atau R-nya dihapus saja kali ya. Ini rumah Raymond, kita ganti sini R. Atas berarti dia 24 dikurang, ini sampai sini kan 24. Nah, karena ini sejajar ya, ini sejajar sampai sini, berarti sini sampai itu 12, artinya 24 kali 12, kurangi 12 meter. Nah, kita tinggal nyari ini jarak DR. Kita tulis DR. Itu berapa sih kita ya? Setelah sini DR kuadrat. Atau langsung aja deh. DR sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat sama dengan 12 kuadrat berapa? 144 ditambah 35 kuadrat berapa? 1224. Maaf, 1225. Tinggal kita jumlahkan. 144 tambah 1225 adalah 1369. Nah, akar dari 1369 itu berapa? Yaitu 37. Maka jarak DR adalah 37 meter. Jadi pernyataan pertama benar. Nanti kalau misalkan ini salah, coba kalian hitung lagi. Benar enggak? Nah, pernyataan yang kedua. Jarak rumah Safa ke rumah Cindy sama dengan jarak rumah Cindy ke rumah Danu. Oke, ini kita coba ganti warna dulu. Oh, hijau lah ya. Ini aja. Oke. Jarak rumah Safa ke Cindy. Safa ke Cindy berarti ini. SC ya. Sama dengan jarak rumah Cindy ke Danu. Cindy kan berarti di atas ya. Sama dengan jarak rumah Cindy ke Danu. Nah, bener nggak? Sama nggak? Nah, secara gambar, tadi kita lihat ya, panjang
dari sini ke sini kan 24 panjangnya. 24. Sedangkan dari ini ke sini ada 12. Artinya garis tengahnya ya, karena ini di sini 12, maka 12 kurang 12-nya 2, ini juga 12. Karena jarak dari titik tengah ini 12, ini 12 ini sama, artinya jaraknya ini sama karena dia bentuk segitiga sama kaki. Ya. Garis ini 12, ini 12, di tengahnya ini ya, itu tengahnya dia tegak lurus. Sini 12, panjang sini 12, sini juga 12 dari C gitu. Artinya dia akan membentuk segitiga sama kaki. Maka jarak rumah Safa ke Cindy itu sama dengan jarak rumah Danu ke Cindy gitu ya. Karena dia membentuk segitiga sama kaki. Artinya benar pernyataannya. Sekarang yang ketiga. Jarak rumah Ardi ke Raymond sepertiganya dari jarak rumah Danu ke Raymond. Kita ganti warna lagi. Warna apa ya? Biru bisa. Ardi ke Raymond. Ardi ke Raymond berarti yang ini. Dengan Danu ke Raymond. Dengan Danu ke Raymond. Apakah dia sama? Berarti ini buat tulis Ardi Raymond. AR dan DR katanya tadi sepertiganya. Sepertiganya. Berarti kalau kita tulis AR itu sepertiga dari Danu ke Raymond. Berarti AR sama dengan 1/3-nya DR. 1/3 DR tadi berapa? 37 ya. Maka 37/3. Apakah sama? Apakah benar ya? Caranya adalah kita cari juga nilai dari Pythagoras-nya. Nah, kalau ini kita tarik garis ke bawah. 3 sama ini dengan ini sama, dia 12. Nah, yang ini berarti dia 44 dikurangin. Ini berapa tadi? Oh, maaf. Udah ini tinggal sama kan, ada di sini 9. Ya, artinya cara mencari AR itu akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 80. Bentar, maaf. Berapa ditambah 80? Berapa dia? 14 tambah 8. Ya, 225. Akar berapa? 15. Berarti panjang AR adalah 15 meter. Tapi katanya tadi 37/3. 37/3. Artinya pernyataannya apa? Salah berarti. Ya. Karena sebenarnya panjang AR itu 15 meter, bukan 37/3. Jadi ini pernyataannya salah. Lanjut ke pernyataan terakhir. Jarak tempuh perjalanan Raymond dari rumah sampai ke rumah Ardi lebih dekat dibanding jarak dari rumah Ardi ke Safa. Kita lihat. Kelewat. Kita ganti warna kuning ya. Oke.
Jarak tempuh perjalanan Raymond ke rumah Ardi. Raymond ke rumah Ardi kan sini katanya 15 ya. 15. Lebih dekat dibanding jarak rumah Ardi ke Safa. Ardi ke Safa. Kan ini 44. Nah, 44 sama 15 itu besaran mana? Besaran 44. Artinya jarak tempuh Raymond ke Ardi lebih dekat dibanding jarak rumah Ardi ke Safa. Lebih dekat, artinya lebih kecil. Berarti pernyataannya benar. Lebih dekat ke 15 sama 44, lebih dekatan mana? 15 kan? Nah, jadi pernyataannya benar seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan nomor 7. Silakan diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan tambahkan di kolom komentar atau tanyakan langsung saat sekolah. Kita lanjut ke nomor 8. Oke. Nomor 8. Raisa membuat kotak kado ulang tahun untuk sahabatnya dan berbentuk gabungan dari balok bagian bawah dan 5 persegi panjang bagian atas saling berhimpit. Raisa membungkus kotak tersebut dengan kado warna-warni. Nah, pernyataan pertama, kertas kado yang diperlukan untuk membungkus kotak kado bagian bawah adalah 2348. Sekarang kita lihat kado bagian bawah, artinya ini kan digabung bangunannya ya. Jadi kalau kita perlu lapisan, artinya ini adalah luas permukaan. Jadi bagian atas ini nggak kehitung karena ini sebenarnya bolong gitu. Kan kita pengen nyari luas wadahnya aja. Nah, luas permukaan. Yang pertama, luas permukaan dari kotak kado bagian bawah. Kotak kado bagian bawah artinya dia balok tanpa tutup. Nah, rumusnya apa? Berarti dia nyari masing-masing luas dari sisinya. Sisi depan dulu yang pertama. Berarti dia 2 dikali sisi depannya kan bentuknya persegi panjang. Karena apa 2? Karena ada 2 yang sama dengan yang belakang ini. Ya. Kotak ini lebarnya sama dengan kotak yang belakangan ini. Kayak 2 kali gitu loh. Ya. Berarti luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 30, lebarnya 16. Ini 30 dikali 16. Ditambah 2 dikali sisi yang sampingnya ini. Sisi yang sampingnya ini ya sama dengan yang di sini. Artinya 2 kali dari 14 dikali 16 ditambah. Nah, sekarang yang bagian bawahnya ini. Yang bagian bawahnya ini ya. Kenapa ini nggak perlu dikali 2? Kenapa? Karena ininya kita nggak perluin tadi, nggak kepake. Jadi kita cari luas dari alasnya ini aja. 20 kali 2 berarti 30 kali 14. Ya, karena ini panjangnya 30, lebarnya 14. Gitu. Oke, sekarang lanjut kita hitung. 30 kali 16 itu berapa? 480 tambah 14 kali 16 berapa? 224 ditambah 30 kali 14 itu berapa? 420.
Nah, sekarang tinggal kita hitung lagi. 480 dikali 2, 960. Ditambah 224 dikali 2. Itu adalah 448 ditambah 420. Sekarang kita hitung. 960 tambah 448 berarti dia 1000 tambah 420. Berarti hasilnya 1828. Nah, benar nggak? Sentimeter persegi. Nah, di sinilah sama tutupnya, tapi di sini 2248. Artinya pernyataan ini salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Kertas kado ini perlu untuk membungkus kotak pada bagian atas. Nah, bagian atasnya ini ada bentuk segitiga, ya, segitiga dengan panjang sisi miringnya 25 semuanya. Nah, ini kan tinggi panjangnya tadi berapa? Yang ini 14, ini 30 berarti. Artinya dia ada dua segitiga yang sama. Ya, ini panjangnya 30, ini juga 30, ini juga 14. Nah, caranya gimana? Cara nyari luas segitiga dulu. Berarti luas permukaan kado bagian. Berarti luas permukaan limas tanpa alas. Artinya 2 kali luas segitiga yang pertama, ya. Luas segitiga 1 ditambah 2 kali luas segitiga yang kedua. 2 dikali setengah alas tinggi 1 ditambah 2 dikali alas kali tinggi. Terus segitiga yang kedua, ya. Nah, yang pertama kita anggap yang 30. Berarti kita pengen nyari tingginya dulu. Ini, ya. Kita gambar di sini. Ini 30. Ini 25. Ini 25, ini 14. Kita cari tinggi. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Kita pengen nyari tingginya ini. Kan gitu. Nah, caranya gimana? Pakai Pythagoras. Tinggi 1 sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangin. Ini 30 bagi 2, 15 kuadrat. Berarti 625 dikurangi 15 sama dengan 225. Maka ini adalah dikurangi 225, 400. Akar dari 420. Artinya tinggi yang pertama adalah 20. Sekarang tinggi yang kedua. Akar 25 dikurangi, ini kan 14 bagi 2 berarti 7 kuadrat, ya. 625 dikurangi 49 sama dengan akar 576. Maka tinggi yang kedua adalah 24. Sekarang tinggal kita substitusi ke bawah.
Nah, tinggal ke sini B2 dikali 1/2 alasnya. Alas yang pertama adalah 30 dan tingginya adalah ini ya 20 ditambah 2 dikali 1/2 alas yang kedua 14 dikali tinggi yang keduanya 24. Seperti itu. Lalu kita hitung. Ya, ini duanya bisa kita coret ya. Karena nah, ini tinggal 30 kali 20 600 ditambah 14 kali 24 karena 14 kali 24 36. Artinya luas bagian atasnya adalah 6 tambah 36 936 cm persegi. Nah, benar nggak? Nah, ternyata benar 936, artinya pernyataan kedua benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Luas total kertas kado yang diperlukan untuk membungkus kotak. Nah, luas totalnya berarti tinggal dijumlahkan saja. Luas total. Ya, berarti yang bawah tadi 1828 ditambah yang atasnya tadi. Warnanya beda ya. Biar bagus. Luas total sama dengan 1828 ditambah 936 ya. Karena tadi yang bawah kan ini, yang atas ini totalnya. Jadi kita tambahkan gitu. Hasilnya berapa? 4 6 7 2764 cm persegi. Benarkah? Benar. Benar ya ini ya. Lanjut, jika Raisa membuat 3 kotak kado dan sudah beli kertas kado berukuran 300x300, sisa kado yang diputar pakai adalah. Kita hitung dulu luas dari kertas kadonya. Berapa? 300 dikali 30 sama dengan 9.000 cm persegi. Nah, kertas katanya 9.000. Nah, dia ingin buat 3 kotak. Artinya, jika 3 kotak kado 3 dikali berapa tadi? Ini 2764 kali luas tiap kadonya gitu. Setiap kadonya segini butuhnya. Tinggal kita kali dikali 3. Ini hasilnya berapa? 8.292 cm persegi. Nah, sekarang karena kita udah tahu kita butuh segini luasnya dan udah beli segini, maka sisa kertas kado 9.000 dikurangi 8.292 berapa? 708 cm persegi. Benarkah jawabannya? Benar. Ya, seperti itu ya. Lumayan panjang ya, jadi kalian harus bisa menghitung dan juga memvisualisasikan seperti apa sih yang pengen kita cari, seperti itu. Nah, sudah ketemu, silakan dipelajari. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, Fahri memiliki rak buku berbentuk kubus seperti tampak pada gambar berikut ini. Ada rak ya, bentuknya kubus.
Raputus itu akan dicat bagian dalam dan bagian luarnya dengan warna yang berbeda. Jika dicat di warna putih, jika bagian dalamnya ya, di dalamnya dicat warna putih dan bagian luarnya dicat warna abu-abu. Bila tanda cetak pada kolom di bawah ini. Yang pertama, luas rak yang dicat putih adalah 242 meter persegi. Yang dicat putih berarti yang bagian dalamnya aja ya. Yang bagian dalamnya aja. Artinya, kita akan mencari luas pertama. Kita akan mencari luas rak tanpa tutup, luas dari kubus tanpa tutup. Kan tadi namanya apa? Kubus ya. Nah, berarti yang pertama, luas dari kubus tanpa tutup. Artinya, biasanya kan rumus dari luas kubus itu kan 6 dikali S kuadrat ya. Karena tanpa tutup, artinya berkurang 1 kan tutupnya, jadi 5 kali S kuadrat. Jadi 5 dikali 80 kuadrat. Maka 80 kuadrat itu berapa? 6.400. 80 kali 80 ya. 6.400. 5 kali 6.400 berapa? 64 kali 5. 320 ya. Nolnya 2, jadi 32.000. Nah, tanpa tutup. Ini dalam satuan sentimeter persegi. Nah, yang bagian putihnya ditambah juga sisi-sisi yang di sininya. Ya, jangan lupa. Berarti kita perlu cari luas dari persegi yang kecil. Luas dari persegi kecil. Berapa luas dari persegi yang kecil? Karena panjangnya berkurang dari 10, artinya dia menjadi 70 ininya, apa namanya? Berkurang 10 dan 10, maaf. 10 dan 10 berarti berkurang 20 ya, 80 berkurang. Kan ini sampai sini 80 ya. Ini 10, ini 10. Artinya kalau ini sampai sini doang. Ya, sampai sini doang. Berarti berkurang 20, berarti 60. Berarti luasnya adalah 60 dikali 60. Sama dengan 360. Nah, luas persegi besar. Jadi berarti 80 dikali 80 sama dengan 640. Artinya ini kan tetap ada bagian kecil-kecilnya kan ini. Ya. Jadi pinggirannya itu sama dengan 640 dikurangi 360. Berapa? Oh. 4 kurangi 36, 28, 280. Nah, artinya luas yang dicatnya, luas yang dicat putih sama dengan 32.000 maaf, ditambah 280. 3.280. 32.280.
Artinya berarti dia 32,2. Kok gede banget? Oh, ini salah teman-teman. Ini harus 1000 ya. Oh, salah. Ini harusnya 1000 dalam bentuk. Nah, ini 2800. Berarti bukan segini. Dia 34.800. Berarti kalau ini dalam cm persegi. Kalau dalam meter berarti tiga koma empat delapan meter. Ya, kalau meter cm ke meter, dia akan naik 2 kali. Artinya dia turun 10.000. Ya. Makanya 34.800 dibagi 10.000, 3,48 meter persegi. Benarkah jawabannya? Berarti pertanyaan ini salah. Kali isi 2,45. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Luas rak bagian depan adalah 0,28 meter persegi. Benar nggak? Bagian depan. Nah, luas bagian depannya ini kan tadi ya, nggak kita tadi ini berarti sama aja dengan ini ya. Ini berarti luas bagian depan tulisannya ini. Luas bagian depan. Nah, berapa ukuran 3.600, artinya 2.800 meter centimeter persegi. Kita ubah jadi meter, jadi 2.800 dibagi 10.000. Artinya ini coret 28 per 100, 0,28 meter persegi. Ini pernyataan ini benar. Luas rak yang dicat abu-abu adalah 3,84 meter persegi. Caranya gimana? Jadi, kan kita kalau luas dari sekitar ketutup ya. Berarti luas cat yang dicat abu-abu sama dengan luas dari persegi tanpa tutup tambah luas bagian depan. Ya, artinya tadi tanpa tutupnya kan totalnya 32.000 ya, ditambah 2.800. Jadinya ada 34.800. Jadi 3,48 meter persegi. Jadi pernyataan ini salah. Harusnya 3,48 bukan 84. Seperti itu ya. Nah, sudah terbukti. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir, sebuah tempat penampung air berbentuk
tabung memiliki daya tampung 942 liter. Tempat penampungan tersebut akan diisi air dengan debit 6 liter. Nah, berarti ini tentang debit ya. Berarti ada tabung dengan daya tampungnya ya, volume tabungnya adalah 942 liter. Seperti itu. Terus debit air ya, debit itu 6 liter per menit. Ada yang masih ingat dengan rumus segitiga ajaib ini? Ya, jadi rumus dari debit ini kan debit, ini volume, ini waktu. Ya. Jadi rumusnya debit, volume dibagi waktu. Seperti itu. Untuk mencari volume berarti debit dikali waktu. Mencari waktu berarti volume dibagi debit. Seperti itu. Coba. Ya, jadi debit itu bisa dituliskan dengan lambang Q. Jadi sini Q. Waktu itu lambangnya T. Ya. V untuk volume, Q untuk debit, dan T untuk waktu. Itu adalah rumusnya seperti itu. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Jika jari-jari tempat penampungan tersebut 10 desimeter, tinggi tempat penampungan adalah 4 desimeter. Penampungannya tadi bentuknya apa? Tabung. Rumus volume tabung apa? Pi R kuadrat T. Nah, kita masukkan. Volume tabungnya diketahui adalah 942. Pi dengan jari-jarinya tadi 10. Pi-nya kita pakai 3,14 dikali R-nya 10. Dan tingginya katanya 4. Coba kita hitung sekarang. 3,14 dikali 100 dikali 4. Artinya 314 dikali 4. 314 kali 4. 1256. Sedangkan tadi katanya volumenya itu harusnya 942, artinya dia tidak sama. Maka pernyataan salah. Yang pertama ya. Kedua, lama waktu yang diperlukan hingga tempat penampung air tersebut penuh. Lama waktu. Artinya berarti rumusnya adalah T. T sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 942. Debitnya adalah 6. Maka 942 dibagi 6 berapa? 157 menit. Dalam menit ya. Dalam menit. Nah, 157 menit itu artinya berapa? 2 jam
120 berapa? 37 menit. Berarti pernyataan benar. Sekarang pernyataan 3. Pada saat pengisian ternyata terhenti setelah 1 jam 30 menit, sehingga air yang baru terisi adalah 540 liter. Nah, katanya saat terhenti, berarti kita cari volume airnya. Volume air itu rumusnya apa? Debit dikali waktu. Debitnya kan 6 dikali T, waktunya tadi 1 jam 30 menit. 1 jam 30 itu berapa? 1 jam 60 ditambah 30 artinya 90 menit. Berarti volumenya 6 dikali 90. 6 kali 9 berapa? 540 liter. Jadi jawabannya adalah benar. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah kita udah selesai di nomor soal terakhir. Artinya pembahasan untuk soal TKA yang keempat, TKA materi 3 tentang geometri sudah selesai. Silakan dicatat, dipelajari. Semoga nanti nilai TKA yang akan kalian hadapi diberi kelancaran dan juga nilai yang memuaskan sesuai dengan usaha kalian. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Silakan disimak, dipelajari. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan di kolom komentar atau mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Ikin atau ibu guru lainnya atau siapapun yang paham materi di sekolah ya, untuk bantu menjelaskan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.